lugar, con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya Swastiastu, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dino Fanto Acarya Putra, NPM 212300051. Saya akan melakukan wawancara bersama atlet dengan Mas siapa? Bersoko Ferry Gautama. Usianya berapa Mas? 25 tahun. 25 tahun. Berarti kelahiran 98. asalnya dari? Dari Temanggung. Kira-kira kalau main futsal udah berapa lama? Udah kurang lebih 5 tahun. 5 tahun main futsal. Sebelum main futsal itu mainnya apa? Bola. Sepak bola. Nah, kenapa bisa milih futsal? Karena kalau menurut saya futsal lebih praktis, lebih simpel daripada sepak bola. Tapi kan kalau misalkan futsal ya kan lebih capek. Ya. Kenapa nggak milih bola? Kan kalau misalkan main bola kan masih bisa jalan gitu. Kalau misalkan gerak terus. Karena menurut saya kalau bola itu lebih rawan cedera. Soalnya dari bola itu gesekan dan tarungnya itu lebih keras daripada futsal. Bukannya futsal lebih keras ya? Ya, tapi kalau bola ditambah ada pool dalam sepatunya, jadi untuk rawat cederanya lebih riskan daripada futsal. Mas ya udah pernah kena cedera apa aja nih? Pernah ankle, terus dengkul, ACL, enggak, MCL. MCL. Mas ini udah ikut atlet futsal ini, prestasinya apa? Paling tinggi ya? Saya paling tinggi bisa lolos nasional, Liga Nusantara nasional bersama tim Dagestan Yogyakarta. Jakarta. Nah itu bisa masuk tim Dagestan itu gimana awalnya? Ceritain dong. Yang pertama saya ikut seleksi bareng teman-teman, seleksi terbuka. Terus dari seleksi itu saya bisa masuk tim dan mulai dari Linus regional di Yogyakarta, terus bisa juara dan lolos ke Linus nasional di Jawa Barat. Kalau kan waktu itu kan masa kan Asia kan Temanggung ya. Iya. Nah itu waktu seleksi tuh berarti melaju bolak-balik dari Temanggung Jogja gitu. Enggak, ngekos di Jogja. Kebetulan saya pas itu bebarengan sama kerja di Jogja, jadi saya sekalian kerja dan juga ikut futsal itu di Dagestan. Nah, latihan gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan latihan itu biasanya seminggu waktu seleksi itu ya, seminggu berapa kali latihannya? Seminggu 3 kali. 3 kali. Nah itu waktu latihan itu ganggu waktu kerjanya apa enggak? Enggak, karena latihannya mulai malam, kerjanya sampai jam 5 sore aja. Malamnya Jam 7. jam 7. Berarti paginya kerja jam 7 pagi, pulangnya sore langsung berangkat latihan gitu. Iya. Emang nggak capek gitu? Ya sebenarnya capek, tapi ya gimana, hobi kesenangan jadinya ya dibuat nggak capek. Kira-kira ada cerita apa nih dari Dagestan itu waktu latihan, pelatihnya pernah marah atau apa? Untuk latihan Dagestan, karena dari manajernya itu udah targetnya itu emang Liga Pro, jadi untuk latihannya itu serius dan juga program latihannya juga terprogram dengan baik. Jadi untuk dari pemainnya nggak ada yang bercanda. Soalnya untuk dari manajer ada target untuk Liga Pro sendiri. Kalau misalkan kan udah naik ini ya Liga Nusantara. Nah itu waktu naik Liga Nusantara itu kira-kira bayaran apa enggak? Bayaran. Ya. Kalau misalkan program latihannya tuh gimana tuh? Awalnya gimana latihan atau latihan apa dulu atau gimana dulu? Untuk latihannya dari Dagestan dan juga tim-tim yang pernah saya ikuti itu, yang pertama tetap teknik dasar tetap ada, yaitu passing, kontrol, gerak dan juga keseimbangan dan lain-lain. Lalu setelah itu udah cukup matang, nanti dilanjutkan dengan program sistem, yaitu strategi atau set piece atau bola mati dan sebagainya. Kalau fisik? Kalau fisik tentu ada. Biasanya kalau fisik itu setelah 2 kali latihan 1 kali fisik, seperti itu. Berarti seminggu kan 3 kali, berarti dua kali latihannya 2 harinya tentang set piece gitu-gitu ya. Set piece, passing, berarti yang terakhirnya itu seharinya itu berarti fisik. Ya, fisik.
Oke, berarti hmm, kalau Dagasan ya Mas ya, itu dia itu kira-kira pemainnya tuh dari mana aja? Untuk dari Dagestan yang pas 2022 kemarin pas saya ikuti itu pemainnya sebagian besar dari Jogja, yang dari luar cuman dari Temanggung yaitu saya, dan dari Klaten. Katanya kalau yang saya tahu ya Mas ya, kalau misalkan yang Liga Nusantara sekarang ini ya dari Jogja ya, itu katanya boleh bawa pemain Papua. Ya, kalau sekarang dibatasi untuk dari KTP luar itu maksimal 5 orang, 5 sampai 7 orang. Masuk 7 orang. Oke. Nah, kalau misalkan dari pelatihnya sendiri nih, yang Mas sukanya, Mas paling suka itu dari pelatihnya apa? Program latihannya atau apa? Untuk dari pelatihnya yang pertama tentu fisik. Jika fisik udah dikira sudah cukup matang, terus dilanjutkan dengan strategi. Lalu kalau strategi udah mulai berjalan dengan baik, nanti akan diikuti dengan set piece bola mati. Waktu latihan di Dagestan itu siapa yang ngajak Mas? Pertama saya diajak oleh teman kerja saya. Pas itu teman kerja saya itu rekomendasi saya untuk ikut seleksi di Dagestan, lalu alhamdulillahnya saya keterima di Dagestan itu. Kenapa mau di Dagestan? Kenapa nggak di klub yang lain? Karena pas di Jogja yang rekomendasi dari teman saya cuma tim Dagestan aja. Kira-kira Mas kan selama udah futsal 5 tahun ini nih, itu udah sering ikut turnamen berapa kali gitu? Kira-kira misalkan seminggu atau sebulannya tuh berapa gitu? Sebulan misalkan sebulan ya. Sebulan itu kira-kira bisa ikut berapa turnamen? Kalau dulu pas masih aktif, masih sering latihan ikut di mana-mana tuh bisa sebulan bisa 4 kali. 4 kali. Itu maksudnya kalau misalkan 4 kali itu daerah yang misalkan Jogja, Temanggung atau Semarang atau mana? Paling jauh gimana? Paling jauh di mana? Kalau paling jauh, kalau Tarkam itu sampai Cirebon. Tapi kalau sparring untuk kampus bersama Ubris itu pernah di Bali. Bali. Ya. Oke. Kalau ini kan Mas kan udah main di mana-mana nih, di Jogja pernah, di Bali pernah, di Cirebon pernah. Nah Mas pernah ikut gak sih wakilin Temanggung ini sebagai kejuaraan apa gitu? Pernah untuk mewakili Temanggung saya pernah ikut Porprov di tahun 2018. 2018 itu Ya. menang atau kalah? Pertama untuk kualifikasi kita lolos 2017 di Jepara, lalu 2018 kita mulai Porprov di Solo, kita sampai babak 8 besar. 8 besar. Ya. Berarti itu udah lumayan ya, 8 besar ya. Kira-kira target tahun ini apa Mas? Kan sekarang kan masih aktif kan, maksudnya jarak mau gimana ya? Dibilang aktif ya aktif, dibilang enggak ya enggak. Tapi targetnya tahun ini apa kira-kira? Kalau target tahun ini gimana caranya bisa target ke Liga Pro. Tujuan utama saya Liga Pro 1. Liga Pro. Kalau misalkan Mas pernah nggak ya kira-kira latihan gitu bareng pemain Liga Pro atau pemain timnas, pernah latihan atau pernah ikut turnamen bareng, main bareng gitu? Coba ceritain dong kira-kira gimana? Kalau latihan untuk persiapan Linus saya pernah bersama pemain-pemain yang Liga, ya pernah Liga, seperti contoh di BCL bersama Rizky Ardiansyah, terus teman-teman yang Liga Pro Semarang lain. Kalau untuk Tarkam pernah juga satu tim dengan timnas yaitu Guntur Sulistyo Aribowo, dan juga pemain liga lainnya seperti Faisal dari SKN dulunya, terus pernah dan dari BCL yang dulu seperti Mas Johan, Mas Sigit di Jogja. Oh, berarti kira-kira kan Mas udah pernah main bareng sama pemain Liga Pro, udah pemain bareng pemain timnas ya. Kira-kira Mas pernah nggak diajak buat ayo sini main di klub saya aja gitu? Pernah nggak kira-kira main Liga Pro-nya? Kalau di Liga Pro belum pernah diajakin, karena kalau di Liga Pro saya jalurnya pengennya lewat Linus. Linus. Ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada nih yang calling nih, Mas Oko ini mau ikut nggak? Tapi gini, kira-kira gimana?
Ya mungkin kalau ada tawaran untuk Liga Pro saat ini saya akan terima karena target saya yaitu tujuan utama di Liga Pro. Nanti jika di Liga Pro udah ikut sesuai dengan berjalan dengan baik, nanti mungkin bisa dilirik dari tim-tim lain seperti itu. Berarti gak ada target buat masuk timnas nih, gak ada? Kalau timnas masih nanti mungkin ada target lagi, tapi untuk saat ini target saya yaitu Liga Pro. Liga Pro. Kalau buat siapa sih yang paling berjasa di sebagai karir futsal ini loh? Kalau yang pertama yang paling berjasa itu pertama pelatih UGRIS dulu yaitu Bos Ipang. Terus yang kedua pelatih dari tim saya yang pertama itu di Semarang yaitu Venus, ada Pak B, Adi Wibowo Saputro. Terus dan pelatih-pelatih dari Semarang yang lain, dan juga dari pelatih-pelatih di Jogja, dan juga di yang utama di Temanggung yang bisa membuat saya seperti ini sekarang. Kira-kira waktu latihan itu pelatih Mas apa sih yang bikin nasihatnya itu, apa kata-katanya yang bikin Mas lebih semangat lagi buat latihan futsalnya? Yang saya ingat untuk dari pesan-pesan dari pelatih itu, yang pertama itu jangan kendorin untuk latihan. Yang terpenting itu pertama latihan, terus yang kedua banyakin relasi untuk channel-channel seperti tim-tim yang besar. Terus yang ketiga untuk jika ada tambahan ada latihan di tim, kita harus ada tambahan latihan sendiri di rumah seperti itu. Oke. Kira-kira pernah nggak Mas dimarahin atau tegur pelatih gitu? Pernah. Kenapa tuh? Mungkin kalau pas saya lagi bercanda sama teman saat latihan, tapi pas pelatih itu jelasin serius tapi saya malah bercanda dengan teman, nah itu ya mungkin itu kesalahan saya dengan teman, tapi itu tetap dimarahin oleh pelatih karena pelatih lagi jelasin mungkin dengan strategi atau set piece atau set play dan lain-lain, tapi saya malah bercanda dengan teman saya. Nah, waktu misalkan nih Masnya waktu latihan dimarahin, kalau nggak tegur, nah Mas itu ada rasa nggak suka nggak sih sama pelatihnya? Gue nggak suka nih sama pelatih ini nih, gue mau keluar aja lah. Pernah ada rasa gitu apa enggak? Kalau saya nggak pernah, karena mesti kalau pelatih marahin itu mesti ada sebab. Nah, kebanyakan sebab itu dari pemainnya masing-masing. Jadi untuk dari rasa dendam atau rasa benci itu sama pelatih nggak ada. Sekarang pesan dari kesannya buat anak-anak futsal yang sekarang yang masih muda-muda nih, gimana, apa nih pesan-pesannya? Ya kalau menurut saya untuk pesan-pesan kepada teman-teman yang masih muda, yang umurnya masih bisa buat liga-liga yang dari intern terus bisa ke nasional, itu jangan mudah puas, terus berlatih karena rezeki orang beda-beda, tapi usaha bisa ditingkatkan seperti itu. Oke. Mungkin udah cukup Mas ya, segini aja kita wawancaranya ya. Terima kasih banyak ya Mas Appo. Ya, terima kasih Mas Juna. Oke. Sekian video wawancara dari saya Dino Fanto Acara Putra. Namo Buddhaya, Assalamualaikum, salam kebajikan, Om Swastiastu.